Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama kami di channel Kunci Film, di mana kamu dapat menonton film dalam waktu yang singkat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang alur cerita dari film Raksutten. Film yang dirilis tahun 2012 ini lumayan menghibur dan salah satu aktor utama di film ini adalah Mario Maurer. Adapun film ini mengusung tema drama percintaan komedi ala-ala Thailand. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, tutup pintu, pasang headset, miringkan HP, siapkan tisu, karena kunci film akan menemanimu. Film diawali dengan memperlihatkan adegan 3 orang sahabat yang sedang kebut-kebutan di tengah jalan. Mereka adalah Ek, Tem, dan Jude. Ketika sedang berhenti di lampu merah, kakinya si Ek terlindas oleh mobil, dan Ek pun marah-marah kepada pengendara mobil tersebut. Namun, ketika kaca mobil dibuka, ternyata pengemudi mobil itu adalah seorang wanita cantik. Dengan cepat, Ek pun langsung menjadi lemah lembut dan mengatakan bahwa kakinya yang salah. Namun, Tem, sahabat dari Ek yang keribu ini, tidak terima karena sudah menyakiti temannya. Maka perempuan itu harus mengganti rugi. Di tengah percakapan tersebut, muncullah teman dari si wanita itu yang bertubuh tinggi besar dan langsung ngajak ribut. Akan tetapi ketika melihat hal itu, Tem menyuruh teman-temannya untuk kabur saja. Sampai di sini kita tahu karakter dari masing-masing pemain, yang mana Ek adalah seorang playboy tampan yang suka mengejar wanita. Tem adalah orang dengan muka pas-pasan yang sangat jago sekali membacot. Dan terakhir si Jude adalah tipe cowok yang santai namun sering bertingkah seperti perempuan atau dalam istilahnya yaitu cowok bertulang lunak. Adegan beralih di mana mereka bertiga ternyata mempunyai sebuah usaha yaitu toko celana jeans. Di sana memperlihatkan ada seorang perempuan yang akan membeli ke toko mereka. Karena Jude tidak punya pacar, akhirnya si Tem menyuruh Jude untuk melayaninya. Sekalian kalau bisa minta nomor HP-nya. Namun ketika Jude menghampiri perempuan tersebut, ternyata dia adalah perempuan berbatang, alias cewek jadi-jadian. Dan Jude pun mengusirnya sambil marah-marah, sehingga hal tersebut dilihat oleh Ek. Mau tidak mau, Ek pun mencoba untuk menenangkan si Jude. Di sana, Ek berkata bahwa pembeli adalah raja, jadi mau siapapun dia harus tetap dilayani agar dagangannya cepat laku, dan itulah yang namanya bisnis. Akhirnya si Jude ini pun minta maaf. Untuk melatih Jude menjadi seorang pria sejati dan playboy kelas atas, malam itu mereka pergi ke sebuah bar untuk clubbing, mabuk-mabukan dan main wanita. Tampak di sana terdapat 3 orang perempuan yang sedang duduk di meja dan sudah pasti Tem menyuruh Jude untuk mendekati untuk mengetes seberapa sejatinya si Jude ini. Akhirnya dengan ketampanan si Ek dan keahlian skill membacot si Tem, mereka bertiga langsung pergi ke hotel masing-masing untuk melakukan adegan sawadikap. Adegan lalu berpindah di mana memperlihatkan si Tem yang ada di dalam mobil dengan perempuan menuju suatu tempat. Tem sudah membayangkan surga dunia dan dia sudah pasrah mau dibawa kemanapun. Namun, tanpa diduga, ternyata perempuan tersebut mengajak Tem ke sebuah pemakaman. Melihat dirinya akan dibawa ke makam, si Tem langsung shock dan kaget. Perempuan tersebut mengatakan bahwa hari itu adalah hari peringatan 1 bulan meninggalnya kakaknya. Ketika di bar tadi, perempuan tersebut melihat Tem sangat mirip sekali dengan kakaknya dan mengira Tem adalah jelmaan kakaknya, sehingga perempuan tersebut mengajak Tem untuk kembali ke alamnya. Dan karena takut, akhirnya si Tem ini kabur terbirit-birit. Berbeda dengan si Tem, ternyata si Jude malah asik-asikan melakukan adegan sawadikap dan si cewek yang sangat agresif membuat Jude tidak kuasa melawannya. Sampai sini, si Jude sudah memenuhi beberapa syarat untuk menjadi pria sejati. Tak lama kemudian, mereka pergi ke sebuah bioskop untuk menonton film baku hantam ala Ong Bak. Agar adrenalin si Jude menjadi lebih terpacu. Sayangnya, di dalam bioskop, di samping mereka ada anak tengil yang adu bacot dengan bapak-bapak. Sehingga hal itu membuat mereka merasa terganggu dan tidak bisa menikmati filmnya secara utuh. Akhirnya, Tem menantang mereka untuk berkelahi duel. Namun hal tersebut dicegah oleh si Ek dan menyuruh si Tem duduk saja. Dan biarkan dia yang akan menghajar mereka berdua. Akhirnya, si Ek dan si bapak-bapak itu berduel dan jelas saja dimenangkan oleh Ek, yang mana si bapak tersebut langsung terkapar di lantai.
Ketika akan menghajar si anak tengil, Tem meminta kepada Egg untuk menghadapinya. Akhirnya Temlah yang menghadapi anak tengil itu. Tem pun melayangkan jurus terbang seperti adegan Ong-Bak yang baru saja dilihatnya. Namun si Tem malah mendaratkan lututnya di lantai dan hal itu membuat si Tem kesakitan. Keesokan harinya Egg pulang ke rumahnya ditemani oleh Tem. Dan terlihat di depan rumahnya ada adik Egg yang masih sangat kecil sedang pacaran lewat BBM dengan anak tetangga. Egg yang melihat hal tersebut menyuruh adiknya untuk main seperti anak seumurnya saja dan main sewajarnya saja. Namun adiknya menjawab bahwa jangan ikut campur dalam urusan percintaan orang lain. Wih. Dan di sini si Tem menyuruh Egg untuk bersikap bodoh amat karena mereka sudah beda zaman dengannya. Mereka berdua akhirnya masuk ke rumah dan tampak di rumah tersebut ada ayah dan ibunya si Egg. Ayahnya merasa jengkel karena jika Egg pulang, pasti dia selalu meminta uang untuk alasan modal. Namun ibunya berkata bahwa bagaimanapun Egg adalah anaknya dan harus tetap didukung. Ketika baru saja masuk, si Tem kaget karena ayahnya si Egg langsung marah-marah gak jelas. Beberapa kali si Tem mencoba mencairkan suasana dengan jokes-jokes garingnya, namun ayahnya si Egg tidak tertawa sedikit pun. Akhirnya Egg berkata bahwa kedatangannya ke situ adalah untuk mengembalikan uang pinjaman modal dari ayahnya, sekaligus memberikan keuntungan yang berlipat. Mendengar hal itu, ayahnya langsung gerak cepat dan seketika menjadi orang baik dan mengajak Egg dan si Tem untuk makan dulu. Ketika makan, ayahnya berkata bahwa ada anak gadis tetangganya yang bernama Kim selalu menanyakan si Egg dan sepertinya Kim jatuh cinta pada Egg. Lalu ayahnya menyuruh Egg untuk merespon Kim agar tidak kecewa. Namun Egg berkata bahwa dia ingin fokus dulu dengan bisnisnya. Ketika pulang, ternyata Kim dan temannya ada di depan rumah Egg dan berniat memberikan kue untuk Egg. Namun Egg berkata bahwa daripada buat bucin, mending uangnya ditabung saja. Tapi Kim berjanji akan menabung asal hadiahnya itu diterima oleh Egg. Dan mau tidak mau, akhirnya Egg menerima hadiah tersebut. Lalu tanpa basa-basi, si Tem juga menyikat teman Kim. Namun dia malah ketakutan karena melihat Tem yang aneh. Akhirnya Egg dan Tem kembali ke tokonya. Namun di perjalanan si Egg disuruh mampir ke rumah teman perempuannya. Karena ada teman ceweknya yang baru diputusin oleh pacarnya dan selalu merasa galau. Dan sebagai playboy sejati, akhirnya Egg dan Tem pun datang ke tempat tersebut dan saling berkenalan. Karena cantik, si Tem menyuruh Egg untuk langsung menyikat gadis tersebut. Namun ketika sedang berdiskusi, ada gadis manis yang lewat dan membuat Egg menjadi tidak fokus. Egg berusaha mengejar gadis tersebut, namun lolos. Malamnya, ternyata gadis tersebut mampir ke toko jeans milik Egg dan dilayani oleh Tem. Tem yang terkenal dengan rayuan buasnya langsung menyikat gadis tersebut dan untungnya si Egg datang dan langsung mengambil alih percakapan. Tidak mau kalah dengan temannya itu, si Egg pun merayu habis-habisan gadis tersebut dan berkata bahwa dia sudah melihat gadis tersebut sebanyak 3 kali. Dan hal itu menandakan bahwa mereka adalah jodoh. Dan sebagai hadiah, si Egg memberikan celana levis klasik. Namun, si Tem marah karena levis tersebut adalah levis pusaka kenang-kenangan ketika awal membuka toko. Akan tetapi, Egg tetap memberikannya. Levis tersebut diberikan gratis tanpa bayaran asalkan gadis tersebut mau memberikan nomor HP-nya untuk dihubungi Egg nantinya. Sayangnya, gadis itu tidak mau memberikan nomor HP-nya dan akhirnya si Egg lah yang malah memberikan HP miliknya kepada gadis itu. Tujuannya agar si Egg bisa menelpon gadis itu dengan menelpon HP-nya sendiri. Dan akhirnya gadis itu pun pergi berlalu. Ketika sudah selesai, Tem pun memarahi si Egg karena telah bersikap gegabah dengan memberikan celana gratis plus HP gratis dan bisa saja gadis itu bukanlah gadis baik-baik. Dan untuk mengatasi kesedihannya, Tem mengajak mereka main ke bar seperti biasa untuk bersenang-senang dengan beberapa adegan sawadikap. Keesokan harinya, Egg menelpon ponsel miliknya beberapa kali dan ternyata teleponnya diangkat. Mereka akhirnya berkenalan dan diketahui bahwa nama gadis itu adalah Min. Dengan rayuan mautnya, si Egg mengajak Min jalan-jalan dan akhirnya si Min mau jalan bareng sama si Egg.
Namun, Tem dan Jude mengajak Ek untuk kerja ke toko dan hal tersebut ditolak oleh Ek. Namun, hal itu jelas membuat Tem marah karena pada prinsipnya, kemanapun mereka pergi harus bareng-bareng apalagi kalau urusan wanita. Akhirnya, Ek dan Min pun jalan-jalan berdua seharian menikmati berbagai wahana dan main ke pantai. Di sana, Ek menembak si Min, tapi Min bertanya kepada Ek berapa banyak mantannya. Karena ketika Min sedang memegang HP-nya si Ek, ada banyak sekali cewek yang menelepon si Ek. Dan akhirnya Ek menjawab bahwa mantannya ada banyak sekali. Kemudian Min pun menanyakan latar belakang si Ek ini. Si Ek bercerita bahwa dia dulunya pernah kuliah sambil berbisnis jualan celana jeans. Namun karena bisnis jauh lebih menarik, akhirnya Ek berhenti kuliah. Akan tetapi, Min menyuruh Ek untuk kuliah lagi agar masa depan mereka menjadi lebih cerah. Dan ketika sedang berbincang, si Tem menelepon si Ek bahwa nanti malam harus datang karena ada 3 cewek yang masih grace yang sudah mereka booking. Namun, Ek menjawab bahwa dirinya sudah tobat. Malam harinya, sambil pulang, si Ek dan Min mampir ke teman-temannya yang lagi nongkrong. Dan si Tem menyuruh Ek untuk turun. Namun karena banyak wanita, akhirnya Ek memilih pergi dari situ. Si Jude dan si Tem bingung karena kalau Ek tidak ada, maka mereka harus melakukan 2 lawan 3. Sejak saat itu, hampir setiap hari Ek dan Min selalu main bareng. Mereka selalu bersenang-senang dan hal tersebut dilihat oleh Kim yang membuat Kim marah. Ek yang sudah mencintai Min, akhirnya mengajak Min untuk menemui orang tua Ek sekaligus memperkenalkan Min kepada mereka. Ketika sampai di rumah, mereka semua berbincang-bincang dan saling bertanya satu sama lain. Namun, ayahnya Ek mengatakan bahwa Ek adalah anak yang nakal dan begajulan sehingga ayahnya berpikir bahwa Min adalah gadis baik-baik dan ia tidak ingin mengecewakannya. Akan tetapi dengan santai, Min berkata bahwa Ek sudah mengatakan semuanya kepada Min. Dan Min mengatakan bahwa Ek adalah pria yang baik dan jujur. Mendengar jawaban Min yang seperti itu, akhirnya mereka merestui hubungan Ek dan Min. Akan tetapi, ternyata di luar rumah tampak Kim yang sedang mendengarkan percakapan mereka dan Kim pun sangat patah hati. Melihat hal itu, ayahnya Ek menyuruh Ek untuk memberikan kepastian kepada Kim apakah cintanya dianggap atau tidak. Kemudian Ek pun keluar rumah dan menghampiri Kim, namun ternyata di sana ada Tem juga. Tem marah kepada Ek karena Ek beberapa hari tidak pergi ke toko, dan hal itu membuatnya kerepotan. Namun di sisi lain, Tem ternyata ingin main ke si Oi, temannya si Kim, dan Tem malah main ke rumah tetangga. Di situ, Ek menyebutkan bahwa Kim hanyalah dianggap sebagai adik saja. Di sana, Kim memberikan hadiah terakhir untuk Ek, berupa kue, dan mau tidak mau Ek pun menerimanya. Ketika sedang makan bareng dengan Min, Ek didatangi 2 perempuan yang pernah Ek tiduri dan mereka ingin tidur bareng lagi bersama Ek. Tentunya hal itu membuat Min menjadi jengkel, namun Ek menjawab bahwa sekarang dia sudah taubat setaubat-taubatnya dan hanya Min lah yang ada di dalam hatinya. Di sana Min mengatakan bahwa besok malam di rumahnya akan ada acara perpisahan teman kampus dan Min mengajak Ek untuk datang ke sana. Kemudian adegan berpindah di mana Ek mendatangi rumah Min untuk menghadiri pesta perpisahan. Di sana Ek menyadari bahwa Min adalah orang kaya karena terlihat dari rumahnya yang besar. Bahkan dosen-dosen besar di kampusnya juga turut diundang. Kemudian Ek memperkenalkan dirinya kepada para dosen dan Ek pun menceritakan bisnisnya. Namun dosen-dosen tersebut bertanya dengan bahasa-bahasa yang cukup tinggi dan kurang dapat dimengerti oleh Ek yang cuma lulusan SMA. Akan tetapi Ek menjelaskan sebisa mungkin, dan Ek pun memberikan kartu namanya barangkali suatu saat nanti mereka akan mampir. Kemudian Ek pindah ke ruangan di mana di situ terdapat beberapa mahasiswa pintar yang sedang berdiskusi. Ek pun ikut bergabung dengan mereka. Mereka semua tampak memamerkan beasiswa yang mereka dapat.
Ada yang pergi ke Amerika, ada juga yang ke Jepang. Lalu mereka menanyakan tentang profil si Ek, dan Ek pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang bisnismen celana jeans terkenal di daerahnya. Tapi dia hanya lulusan SMA. Lalu mereka menanyakan kepada Ek bagaimana bisa orang seperti dirinya mendekati Min. Dan Ek pun menjawab dengan berbohong bahwa Min dan dirinya ada sebuah kerjasama dagang yang mana Min adalah modelnya. Namun terlihat bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak merasa suka kepada Ek dan mengatakan bahwa Ek tidak selevel dengan mereka. Dan akhirnya mereka semua pergi meninggalkan Ek. Ketika sedang makan-makan, mereka mengatakan bahwa Ek adalah sampah dan sudah berani-beraninya mengajari mereka tentang bisnis. Dan mereka juga mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan oleh Ek adalah kampungan. Akan tetapi, ternyata Ek mendengar percakapan tersebut dan membuat Ek marah dan menghajar mereka semua. Dan akhirnya mereka semua pun babak belur dihajar oleh Ek. Min yang melihat kejadian tersebut pun hanya bisa diam. Kemudian Ek mendatangi Min dan meminta maaf jika sudah membuatnya malu di hadapan mereka. Namun Min berkata bahwa dia tidak malu. Akhirnya Ek pun mengatakan bahwa hubungan mereka berdua tidak seimbang. Dan Ek pun mengatakan bahwa hubungan mereka berdua tidak seimbang. Dan Ek berpikir bahwa Ek hanya seorang penjual celana jeans yang tidak seberapa di mata Min. Setelah kejadian itu, Ek pun pamit pergi. Hari-hari pun terus berlalu dan Ek hanya melamun dan melamun menghabiskan hari-hari. Ek merasa bahwa sakit hati itu menyedihkan. Akhirnya Ek mencoba menemui Kim untuk meminta maaf karena sudah menghancurkan hatinya. Kemudian Ek pun datang ke sekolah Kim dan ingin meminta maaf. Namun Kim mengira bahwa Ek datang ke situ pasti akan menemui Ibu Min yang merupakan dosen di kampusnya. Setelah mengucapkan hal tersebut, Kim pun pergi. Akan tetapi Ek yang mendengar hal tersebut merasa bingung dengan apa yang diucapkan oleh Kim. Namun tak lama setelah itu muncullah Min dengan seorang pria. Dan mereka terlihat bergandengan tangan seperti seorang kekasih. Dan di sana tentunya Ek marah karena merasa telah dibohongi oleh Min. Tampak bahwa di sana sedang ada sebuah seminar. Kemudian Ek pun masuk dan mengagetkan semua orang. Akan tetapi si dosen tersebut mempersilahkan Ek untuk masuk. Kemudian Ek duduk di sebelah Min dan mengatakan bahwa dia sangat kecewa kenapa Min tidak pernah jujur kalau dirinya adalah seorang dosen dan sudah punya pasangan. Lalu si dosen menunjuk Min untuk memperagakan menjadi seorang dokter. Dan tanpa diduga si Ek menawarkan dirinya untuk menjadi seorang pasien. Lalu Ek mengatakan bahwa dia adalah seorang pasien yang sedang sakit hati dan ingin berkonsultasi. Di depan kelas, si Ek sama si Min ini malah ngebahas masalah pribadi mereka dan hal itu membuat seisi kelas merasa aneh. Di depan Min, Ek mengatakan bahwa dia hanya berteman dengan wanita tapi belum pernah merasakan jatuh cinta seperti kepadanya. Dan dia sudah sangat berubah ketika ada Min. Namun Ek mengatakan bahwa Min sudah membohonginya dan malah pacaran sama dosen. Akan tetapi dosen tersebut mengatakan bahwa Min bukanlah pacarnya melainkan hanya teman saja. Tapi Ek tidak percaya dan malah marah-marah. Melihat hal itu, Min pun pergi meninggalkan kelas. Dengan marah, Ek mengatakan bahwa kalau si dosen memang gak ada hubungan sama si Min, sebaiknya jangan pernah ikut campur. Adegan berpindah di mana akhirnya Ek dan Min pun bicara empat mata di tepi sungai. Ek bertanya ada apa sebenarnya. Apakah Min mencintai si dosen atau mencintai dirinya? Namun di sini Min malah menangis dan menyuruh Ek untuk pergi dari kehidupannya. Dan sekali lagi Ek menanyakan apakah Min mencintainya atau tidak. Dan di situ Min malah memeluk Ek dan berkata bahwa jika Ek ingin tahu jawabannya, maka Ek harus datang ke ruang rapat kampus nanti malam. Dan ketika mendengar hal tersebut, Ek hanya bisa terdiam. Malam harinya, Ek datang ke ruangan rapat kampus, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Di ruangan tersebut hanya ada sebuah proyektor yang sedang menyala dan menunjukkan sebuah video.
Ternyata video tersebut adalah dokumentasi dari rapat rahasia sekumpulan dosen yang salah satunya adalah Min dan si dosen pria yang ternyata adalah pasangannya. Mereka semua membuat sebuah eksperimen di mana mereka percaya bahwa sugesti seseorang dapat mengubah karakter orang tersebut menjadi pribadi yang lain. Dan eksperimen tersebut diberi nama Proyek Cinta. Dan di sini kita mengetahui ternyata target atau kelinci percobaannya adalah si Ek, yang merupakan seorang pemuda yang sudah mengencani ratusan perempuan, tapi tidak pernah mencintai mereka. Di sini dosen mengetahui bahwa Ek mempunyai sebuah sugesti bahwa jika dia melihat wanita 3 kali secara kebetulan, maka dia akan jatuh cinta dan menganggap bahwa mereka adalah jodoh. Dan yang jadi umpan di sini adalah si Min yang kebetulan akan menikah dengan dosen tersebut ketika proyek itu selesai. Mengetahui kebenaran tersebut, Ek tentunya sangat merasa lemas, memaksa dirinya untuk pulang. Di sisi lain, ternyata Min dan pacarnya melihat si Ek dari atas gedung. Dan pacarnya Min mengatakan bahwa proyek mereka berhasil dan tidak lama lagi mereka berdua akan menikah. Namun, Min mengatakan bahwa sebenarnya proyek tersebut sudah gagal karena menghancurkan hati seseorang adalah sebuah kejahatan. Lagi dan lagi untuk kedua kalinya, Ek merasa patah hati dan setiap hari Ek hanya bisa melamun meratapi kisah cintanya. Hari-harinya Ek dihabiskan dengan mengurung diri di kamar. Hingga suatu hari adiknya datang ke kamarnya Ek dan mengatakan bahwa yang namanya cinta selalu ada cobaan dan akan selalu ada hati yang terluka. Tapi itu semua belum berakhir jika salah satu pihak memperjuangkan agar cinta itu tetap utuh. Dan di sini adiknya juga mengingatkan bahwa hari ini adalah hari pernikahan Min dan memberitahu bahwa Ek harus datang karena usahanya belum berakhir sampai di situ saja. Mendengar ucapan adiknya yang sangat memotivasi, akhirnya Ek memberanikan diri untuk datang ke acara pernikahan Min, yaitu untuk memberikan Min hadiah dan ucapan perpisahan yang terakhir kalinya. Film pun berpindah ketika akad sedang berlangsung, Ek masuk dan Ek pun mengatakan bahwa dia ingin mengatakan sesuatu kepada Min. Ek pun mengatakan perasaannya bahwa dia sangat mencintai Min. Bahkan Ek memberikan Min celana jeans terbaiknya yang kedua sebagai kado dan berpesan kepada Min agar jangan pernah menyakiti celana jeans lagi karena pemiliknya akan terluka. Dan di sini Ek pun pergi. Akan tetapi ketika Ek akan pergi, tanpa diduga Min memanggil Ek dan ingin ikut bersama Ek. Dan di sini sudah pasti bahwa Ek dan Min bersama kembali. Adegan bonus memperlihatkan si dosen mantan pacar Min membuat sebuah eksperimen kembali, yaitu proyek dengan judul "Kenapa Cowok Fuckboy Selalu Mendapatkan Cewek Yang Diinginkannya". Namun beberapa dosen yang mendengarkannya malah ketawa dan menyindir bahwa eksperimen tersebut pasti pengalaman pribadinya. Hahaha. Adapun kali ini si Tem dan si Oi hubungannya semakin dekat. Dan di sisi lain si Jude yang sudah menjadi pria sejati malah memilih untuk menjadi dirinya sendiri, yang mana dia akan kembali menjadi Jude yang dulu yang mencintai seorang cowok. Dan sampai di sini film pun berakhir. Nah, itulah dia tadi alur cerita dari film Raksude yang merupakan drama komedi percintaan dari Thailand. Sayangnya di sini aktor sekelas Mario Maurer harus menjadi pemain utama dari film yang bisa dibilang biasa-biasa saja. Adapun Amanda Gul yang memerankan sosok Min cukup manis namun terlalu kaku dan minim sekali dialog. Tetapi film ini sangat menghibur, terlebih lagi dengan tokoh Jude dan Tem yang diperankan maksimal oleh Woranchat Tamuiji. Dan itulah dia, sekian dari kami, sampai jumpa.